Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Papi Kembar Auto, khusus perbaikan mesin dan otomotif. Nah, sahabatku semua, eh malam ini Papi sedang berada di salah satu bengkel ya. Jadi malam ini Papi storing lagi, kita servis lagi untuk unit kendaraan pada Strada Triton tahun 2012. Ini tipenya tipe GLS ya teman-teman ya, belum airbag. Nah, untuk perbaikan malam ini seperti biasa teman-teman ya. Jadi ada rembesan di bagian mesin yang harus Papi selesaikan dan harus Papi bereskan. Kemudian untuk tenaganya dia pengen ditambah lagi supaya akselerasinya lebih enteng lagi katanya ya. Nah, oke teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk teman-teman yang baru gabung jangan lupa dukung terus channelnya Papi Kembar Auto ini supaya tambah berkembang lagi dan tambah semangat lagi untuk berbagi di masalah dan penyakit-penyakit pada mobil ya, terutama pada mesin mobil. Nah, teman-teman yang sudah subscribe, Papi ucapkan terima kasih banyak atas doa dan dukungannya. Papi tambah semangat lagi buat berbagi ilmunya, berbagi masalah di mobil, itu di mobil-mobil lain ya, tidak di Mitsubishi saja, di merek-merek lain juga. Insya Allah kalau Papi bisa bantu, itu Papi bantu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, malam ini perbaikannya kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi untuk keluhan pertama pada mobil ini, untuk bagian cek mesinnya itu ditutup ya, atau tidak nyala di bagian dashboardnya. Nah, sekarang pekerjaan yang Papi lakukan yaitu memperbaiki untuk bagian rembes di bagian belakang mesin ya. Jadi untuk bagian rembesan itu berada di sini teman-teman ya. Jadi untuk bagian rembesannya lari ke sana. Jadi itu kita perbaiki sekaligus kita bersihkan ya. Nah teman-teman, untuk perawatan terpenting di mobil Triton ini itu mau dari tipe apa saja ya. Jadi untuk masalah di mobil Triton ini yang sering terjadi yaitu pada mobilnya mengeluarkan asap hitam, kemudian tenaganya agak sedikit berkurang ya, atau tidak ada tenaganya. Nah untuk perbaikannya teman-teman itu harus ada perawatan berkalanya ya, harus ada perawatan berkalanya pada bagian intake seharusnya teman-teman ya. Jadi untuk bagian intake ini memang dia harus bersih ya teman-teman ya, karena untuk bagian intake ini agak sulit bersih, karena untuk bagian EGR nya itu pasti bekerja teman-teman. Jadi tetap saja untuk bagian udara atau gas yang dibuang dari knalpot ini tetap saja masuk ke bagian mesin. Kemudian untuk bagian bulu bayi gasnya juga ya. Nah di sini teman-teman, untuk keluhannya kita cek nanti ya. Untuk masalah lampu di dashboard, kemudian bocornya nanti kita lanjutkan. Nah di sini Papi ingin sedikit berbagi dan cerita sama teman-teman semua ya. Jadi bagaimanakah perawatan yang harus kita lakukan pada mobil Strada Triton maupun Pajero Sport ini. Nah, berhubung teman-teman semua yang terutama untuk yang jauh-jauh sama dealer ya, jadi untuk perawatannya agak sedikit sulit. Kalau yang dekat dealer sih biasanya dia lakukan perawatan berkalanya di dealer sesuai dengan petunjuk pada kilometernya ya. Pada servis 10.000, kemudian 20.000, 30.000 dan 40.000. Nah untuk yang jauh dengan dealer biasanya melakukan perawatan ini
ketika mobilnya sudah mengalami masalah ya. Jadi seharusnya untuk perawatan ini jangan menunggu mobilnya sudah bermasalah atau tenaganya yang bermasalah. Nah, jadi kalau teman-teman semua perawatannya secara manual atau perawatannya sendiri teman-teman, jadi tinggal kita cek saja ya untuk bagian-bagian mesinnya, seperti untuk bagian EGR nya ya, bagian EGR, kemudian bagian turbo yang biasanya rembes. Nah, apabila sudah seperti itu, ini jangan tunggu lama-lama lagi ya teman-teman ya. Jadi segeralah perbaikan atau memperbaiki yang rembes-rembes yang tersebut. Jadi tidak menunggu untuk bagian kotorannya menjadi parah kemudian menyumpal dan membuat tenaganya ini berkurang. Ini bisa berpengaruh dengan komponen-komponen yang lainnya teman-teman ya. Jadi untuk bagian yang terpenting di sini, untuk bagian yang terpenting di sini ya teman-teman ya. Jadi kita harus sering-sering merawat untuk bagian filter solarnya ya. Nah, di situ filter solarnya, untuk bagian filter solarnya ini harus tetap bersih. Nah, untuk perawatannya teman-teman, seharusnya dilakukan perawatan per 20.000 km untuk penggantian pada filter solarnya. Tapi untuk di daerah sini di Lampung teman-teman, jadi penggantian filter solarnya kadang nggak nyampe 15.000 ya. Karena untuk bagian bahan bakarnya kurang bagus atau kurang bersih teman-teman ya. Nah, untuk bagian solar atau biosolar, nah biasanya untuk bagian pertalite itu atau deklet ya, ini lebih bagus teman-teman ya, lebih bagus. Jadi untuk penggantiannya bisa nyampe 20.000 dan di atas 15.000 pokoknya. Nah, seperti itu aja teman-teman ya. Jadi infonya, perawatan yang penting yang harus kita lakukan ketika kita berada di jauh atau di daerah-daerah manapun itu yang tidak dekat dengan dealer ya. Jadi untuk perawatan berkalanya bisa teman-teman lihat sendiri, seperti ada rembes-rembes itu ya. Jadi jangan sampai nunggu itu dilama-lamakan ya, karena untuk bagian kotoran udah banyak, sudah mampet di bagian intake-nya, itu positif untuk bagian rembesan di bagian EGR nya itu akan banyak teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan info yang Papi Kembar bagian ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi buat teman-teman semua yang ingin konsul bisa hubungi Papi Kembar di WA, itu terdapat di bagian profil di YouTube ya, itu ada ya teman-teman ya untuk bagian nomor WA nya. Nah, oke, sampai ketemu lagi ya. Ini pekerjaannya kita akan lanjutkan seperti biasa. Untuk pekerjaannya itu membersihkan intake EGR, kemudian cuma up yang lainnya. Setelah itu kita lakukan purging ya, untuk menambah tenaga lagi dan tambah eteng lagi ya akselerasinya. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada kekurangan teman-teman ya. Di sini Papi hanya ingin berbagi dan membagikan apa yang Papi Kembar lakukan atau Papi Kembar alami pada saat memperbaiki mesin mobil. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.